untuk kita pahami, sesuatu yang sulit untuk kita terima, tapi kita percaya bahwa Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan atas setiap kehidupan kita sekalian. Terima kasih hari ini kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya masih melayani di Gereja Baptis Indonesia Waru, dan berat badan saya juga masih sama gitu ya. Jadi hari ini masih tampak besar, mungkin yang di atas juga melihat saya masih jelas gitu ya. Baik, tema yang diberikan tentang hikmat tentang waktu. Kita percaya dalam setiap hidup kita ini menjadi sesuatu yang kita perlukan, bahkan tidak sedikit dalam kehidupan kita yang terkadang memiliki satu pandangan khusus tentang waktu. Saya mengutip dari quotes, yaitu dari Harvey Mackay. Dia mengungkapkan tentang waktu yang tak ternilai. Dikatakan bahwa waktu itu gratis, tetapi tak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Kamu tidak bisa menyimpannya, tapi kamu bisa menghabiskannya. Setelah kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Ketika kita berbicara tentang waktu dalam kehidupan kita, berapa banyak di antara kita yang merasa seolah-olah waktu ini begitu cepat? Berapa banyak di antara kita yang merasakan sepertinya waktu ini kurang bagi kehidupan kita? Ada hal yang menarik ketika kita berbicara tentang waktu, dan saya mendapatkan quotes ini dari Google ketika saya mencoba mencari apa sih yang seringkali orang lihat tentang waktu. Tetapi satu ungkapan ini menjadi sesuatu yang menarik, bahwa waktu memang menjadi sesuatu yang tak ternilai. Maka ketika kemudian orang melihat, atau ketika orang kemudian mengatakan bahwa time is money, bahwa waktu ini begitu berharga di dalam kehidupan mereka, sehingga tidak sedikit orang tidak pernah mau menyia-nyiakan sedikit pun waktu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Sekalipun terkadang tidak selalu bahwa dapat diukur dengan uang, segala sesuatu tidak dapat diukur tentang materi, tetapi ketika kita berbicara tentang waktu, memang ada hal yang harus kita sikapi dengan benar, ada hal yang harus kita sikapi dengan bijak di dalam kehidupan kita, supaya tidak menjadikan kita kemudian merasa bersalah oleh karena kita telah kehilangan begitu banyak waktu di dalam kehidupan kita. Sekian tahun melayani sebagai hamba Tuhan, bahkan di dalam pelayanan kedukaan seringkali melihat bagaimana keluarga seringkali kemudian melepaskan orang yang terkasih dalam tangisan, dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Apa yang menjadikan keluarga yang ditinggalkan kemudian mereka mengalami kekecewaan yang sedemikian besar. Bagaimana ketika mereka merasa kehilangan, kemudian mereka merasakan ada begitu banyak hal yang belum dapat mereka wujudkan selama orang yang terkasih hidup. Tetapi ketika sudah mati, kemudian mereka merasakan kesedihan, merasakan satu duka yang mendalam. Apa yang menjadi persoalan? Seringkali saya menyampaikan bahwa ketika orang yang engkau kasihi masih hidup, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihinya? Atau bahkan ketika kita menjadi anak, kemudian kita ditinggalkan oleh orang tua, kadang kita mengatakan, aku belum bisa membahagiakan orang tuaku, aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuaku. Ketika mereka masih hidup, lalu Anda kemana? Ketika orang tuamu masih hidup, apakah kita telah sungguh-sungguh menyatakan kasih kita, menyatakan bukti hormat kita, menyatakan penghargaan dalam kehidupan kita kepada orang tua kita? Nah, ketika kemudian mereka telah meninggalkan kita, ada kekecewaan yang mendalam dalam kehidupan kita, kesedihan dalam kehidupan kita, sementara mereka yang sudah berpulang tidak mungkin kembali lagi. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk kita melakukan apa yang telah kita harapkan selama orang tua kita hidup. Orang tua saya selalu menyampaikan kepada anak-anaknya,
Kalau kamu ingin nyekar, gitu ya. Tahu ya, nyekar biasanya orang datang ke makam kemudian menaburkan bunga, gitu ya. Di tempat saya bahasanya nyekar. Ibu saya selalu bilang, kalau kamu pengen nyekar orang tuamu, sekarlah sekarang. Besok kalau orang tuamu mati, kamu tidak usah nyekar, nggak usah datang ke makam, tidak apa-apa. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita ingin membahagiakan orang tua, lakukanlah selama mereka masih hidup. Kalau Anda ingin melakukan segala yang terbaik dalam kehidupan Anda untuk siapapun dalam kehidupan Anda, ketika Anda rindu melakukan yang terbaik untuk pasangan Anda, untuk suami Anda, untuk istri Anda, untuk anak-anak Anda, untuk orang tua Anda, lakukanlah selama Tuhan memberikan kesempatan bagi kehidupan Anda. Ketika mereka sudah tidak ada, saudara tidak akan bisa mengulang lagi kesempatan itu. Dan inilah menjadi salah satu bagian bagaimana ketika dalam kehidupan kita berbicara tentang waktu, bahwa kita tidak pernah bisa mengulang kembali ketika semua telah berlalu. Terlebih ketika kita berbicara tentang orang-orang terkasih yang sudah meninggalkan kita. Bagian firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-15. Di dalam perikop ini kalau kita membaca dari ayat yang pertama berbicara tentang untuk segala sesuatu ada waktunya. Secara keseluruhan kitab Pengkhotbah berbicara tentang kesia-siaan hidup jikalau hidup itu tidak dinyatakan dalam ketaatan kepada Tuhan. Bahwa semua menjadi sia-sia ketika segala sesuatunya dilakukan tanpa Tuhan. Oleh karena itu menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita berbicara tentang waktu. Bagaimana kita bijak, bagaimana kita sungguh-sungguh menaruh hikmat dalam kehidupan kita. Karena tidak semua bisa diulang kembali. Bahwa tidak semua kesempatan akan datang untuk kedua kalinya. Bagian firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-15. Dalam bagian firman Tuhan dikatakan, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Dalam bagian ini kita diingatkan tentang hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi bijak dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-10 dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi bijak. Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dalam bagian ini kita diajarkan bagaimana kita bijak dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Menjadi bijak dalam kita mengambil satu keputusan di dalam kehidupan kita. Bahwa kenyataan dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang harus kita penuhkan
untuk keberlangsungan kehidupan ini, dan dalam upaya pemenuhannya tidak menjadikan kita mengabaikan hal yang mendasar dari tujuan pemenuhan itu. Setiap kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab bagaimana kita harus menghidupi kebutuhan anak-anak kita. Sebagai suami, kita punya tanggung jawab bagaimana kita menopang kebutuhan kehidupan keluarga. Dan terkadang ketika apa yang dihasilkan oleh suami dianggap kurang, maka tidak jarang kemudian istri yang harus mengambil peran untuk juga bekerja, untuk menghasilkan sesuatu untuk pemenuhan keluarga. Tetapi terkadang kita lupa ketika suami bekerja, kemudian istri bekerja, kemudian anak-anak siapa yang mendampingi. Bahwa kita punya alasan, bahwa kita sebagai orang tua bekerja untuk menghasilkan, dan itu akan kita pergunakan untuk kebutuhan keluarga. Tetapi ketika kemudian tujuan kita menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan keluarga, tetapi ketika kemudian ada anak-anak yang sudah tidak lagi punya waktu kehadiran kita sebagai orang tua. Oleh karena itu ketika dalam kehidupan kita, ketika tidak sedikit terjadi persoalan-persoalan, mengapa ketika kemudian anak-anak kita tumbuh dengan tidak takut akan Tuhan, mereka tumbuh dalam kehilangan rasa hormat kepada orang tua, bahwa tidak selalu bahwa anak-anak kita yang salah. Apakah kemudian cukup ketika kita hanya memenuhkan kebutuhan kehidupan mereka? Apakah cukup hanya dengan kita memenuhi segala keinginan mereka? Padahal mereka juga waktu kita ini menjadi sesuatu yang mereka harapkan. Hari ini ketika mungkin anak-anak kita, mengapa mereka lebih percaya kepada temannya daripada kepada orang tuanya? Maka ini menjadi sesuatu yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Mengapa anak-anakku lebih percaya kepada temannya daripada kepada kita sebagai orang tua? Apakah kita punya waktu untuk mendengar anak-anak kita? Apakah kita punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka? Belum lagi ketika kemudian dalam pekerjaan ada persoalan, kita pulang. Kadang keluarga kita menjadi korban, amarah kita kepada keluarga kita. Lalu, apa tujuan kita? Ketika kita bekerja keras, untuk kita ingin supaya keluarga kita bahagia. Tetapi ketika kemudian ada persoalan-persoalan di kantor, di pekerjaan, keluarga kita yang harus menjadi korbannya. Kita lembur sampai malam, mungkin kita berangkat kerja, anak kita belum bangun. Mungkin saja kita pulang kerja, anak kita sudah tidur. Sudah tidak ada lagi waktu dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kita membangun komunikasi? Belum lagi ketika kemudian suami istri harus bekerja. Berapa banyak lagi waktu untuk suami istri ini bisa saling membangun komunikasi satu dengan yang lain. Nah, hal inilah menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana bagian firman Tuhan memberitahukan kepada kita, apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ada begitu banyak hal yang pada akhirnya menjadi hal-hal yang melelahkan dalam kehidupan kita. Kita punya tujuan untuk kebahagiaan keluarga, tetapi tidak jarang kita justru mengorbankan keluarga kita untuk pekerjaan kita. Oleh karena itu bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bijak di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika mungkin suami istri mengambil satu keputusan untuk kedua-duanya bekerja, tetapi tidak boleh kemudian ada hal yang harus diabaikan di dalam kehidupan keluarga. Anak-anak tidak boleh kehilangan waktu bersama dengan orang tua. Kalau Anda tidak ingin anak-anak Anda lebih percaya kepada orang lain dibandingkan kepada kita sebagai orang tua. Bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-19 sebagai konsekuensi
ketika manusia jatuh ke dalam dosa, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bahwa inilah mengingatkan kepada kita, ketika kita berpikir tentang materi dalam kehidupan kita, terkadang ukuran kita berbeda dengan apa yang menjadi ukuran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang kita sudah berjerih lelah, tapi kadang kita merasa selalu kurang. Sehingga terkadang ada begitu banyak hal yang pada akhirnya harus kita kurbankan dalam kehidupan kita. Kebersamaan dalam keluarga, waktu dalam keluarga, sehingga terkadang menjadi berkurang dan bahkan hilang oleh karena apa yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang salah ketika kita ingin sukses dalam pekerjaan. Bukan hal yang salah ketika kita berpikir tentang karir yang mapan. Tetapi kita harus melihat kembali. Ketika kita sudah membangun kehidupan keluarga, apa yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan keluarga. Kalau kita rindu keluarga kita bahagia, ketika kita rindu keluarga kita bertumbuh dalam keharmonisan, kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita tidak boleh melupakan komunikasi dalam kehidupan keluarga, komunikasi bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Yang kedua, di dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah pasal yang ketiga dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Yang pertama kita diajarkan untuk kita menjadi bijak dalam kehidupan kita tentang segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam kehidupan kita diajarkan supaya kita memahami tentang rencana dan karya Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya janji Allah nyata atas umatnya, tetapi tidak berarti menjadikan kita tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, pengenalan akan Allah dalam segala rencana dan karyanya menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya Allah yang memelihara kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah yang akan membukakan berkat-berkat-Nya bagi kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kemudian dalam kehidupan kita berdiam diri saja. Tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh meyakini dalam kehidupan kita bahwa rencana Allah, bahwa karya Allah nyata, karya Allah, rencana Allah indah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi bagian yang mendasar dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menumbuhkan iman, menumbuhkan percaya di dalam kehidupan kita sekali. Tahun 2001. Tahun 2001 saya mulai pelayanan penggembalaan di salah satu gereja cabang, gereja kecil, gereja desa. Mungkin gereja yang tidak menarik untuk digembalakan. Tahun 2001 saya mulai melayani di gereja ini. Saya belajar untuk melayani, saya diberi kesempatan untuk mengembangkan diri di sana. Tanda kasihnya waktu itu 125.000 all in. Tahun 2001
tanda kasih 125.000 all in. Tahun 97 sampai tahun 99 saya bekerja di Jakarta, sudah menjadi karyawan. Pada waktu itu gajinya antara 600 sampai 700 di luar lembur gitu ya. Kalau saya berpikir secara materi, mungkin saya lebih baik bekerja di dunia sekuler. Sekian tahun saya sekolah di STBI, lulus kemudian melayani, tanda kasih 125.000 all in. Karena persembahan pada waktu itu kisaran 250 sampai 300. Jemaat desa mayoritas petani, tetapi sampai hari ini saya tidak pernah tidak bisa makan. Apa yang Tuhan nyatakan? Apakah itu hanya berkat untuk hamba Tuhan? Tidak. Bagian firman Tuhan berbicara untuk kehidupan kita semua. Siapapun kita. Bahwa kita percaya bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi hal ini juga menuntut satu tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara dan saya senantiasa melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Supaya dalam kehidupan kita belajar bagaimana kita sungguh-sungguh menumbuhkan iman, percaya di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita melihat kehidupan Ayub yang sedemikian saleh, apakah kemudian membebaskan dia dari tantangan? Tidak. Ayub dalam kesalehannya, Alkitab mencatat bahwa Allah sendiri mengakui tidak ada seorang pun yang sesaleh hambaku Ayub di muka bumi ini. Tetapi Allah juga mengizinkan bagaimana ketika Ayub harus dicobai. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21, bagaimana ketika kemudian Ayub mengungkapkan, dengan telanjang aku dilahirkan dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalam. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita kelak mati, bahwa kita tidak akan membawa apa-apa kecuali iman dan percaya kita. Dan di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, bagaimana ketika dalam proses perjalanannya Ayub menyadari bahwa ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan kakiku tetap mengikuti jejaknya. Proses, kita semua belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan bukan hanya tentang sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang tidak baik. Bukan hanya sesuatu yang kemudian mendatangkan segala hal yang kita harapkan dalam kehidupan kita, tetapi segala sesuatu yang mungkin tidak pernah kita harapkan dalam kehidupan kita dari semuanya. Bahwa Allah mengizinkan semuanya untuk menjadikan siapapun kita senantiasa setia kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-15. Dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Yang pertama kita diajarkan supaya kita menjadi bijak terhadap segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita diajarkan untuk kita sungguh-sungguh memahami dan percaya akan setiap rencana dan karya Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mengajarkan kepada kita supaya kita hidup dalam takut akan Allah. Dalam segala ketidakpastian dalam kehidupan ini, mengajarkan kita untuk menumbuhkan kehidupan yang takut akan Tuhan
dan kehidupan yang penuh dengan keberserahan kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin nanti pun kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu setiap kesempatan ini seharusnya mengajarkan kepada kita untuk kita selalu hidup takut akan Tuhan. Suatu saat Dr. Desi dulu ketika masih melayani di klinik di Asafa pernah memberikan satu kesaksian bagaimana ketika beliau diminta oleh salah satu hotel di dekat klinik ya, beliau di Kurase. Ketika beliau datang, kemudian apa yang beliau temukan? Ada seorang bapak-bapak tua meninggal di kamar penginapan itu tanpa busana. Persoalan. Mungkin setiap kita tahu bagaimana penginapan-penginapan di sekitar Bukurasi gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, kalau saya sebagai gembalanya gitu ya, seandainya orang itu orang Kristen, lalu apa yang saya khotbahkan di dalam pemakaman? Apa yang harus saya khotbahkan kepada keluarganya? Sementara beliau ditemukan di salah satu kamar penginapan tanpa busana. Yang terjadi. Kalau memang hal itu terjadi secara wajar, mungkin tidak menjadi satu beban. Tetapi kalau kemudian beliau meninggal oleh karena sesuatu yang tidak wajar, oleh karena lingkungan yang terjadi di sekitar Bukurasi, bagaimana seorang hamba Tuhan akan mengkhotbahkan di dalam pelayanan kedua? Ketika kita berbicara tentang keselamatan sebagai satu anugerah, tetapi bukan berarti kemudian dalam kehidupan kita tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan itu. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Tetapi ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kehidupan kita, untuk kita menjalani hidup kita, pergunakanlah dengan bijak. Hiduplah selalu takut akan Tuhan. Hiduplah untuk selalu menjalani hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan benar, jalanilah segala sesuatu kehidupan kita dengan benar. Karena tidak semua dapat kita ulang kembali di dalam kehidupan kita. Bagi penutup, di dalam Efesus, pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-17. Bagian firman Tuhan dikatakan, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak pernah tahu apakah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu apakah kesempatan untuk mengalami pertobatan dengan benar itu akan ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita hari ini, pergunakanlah waktu dengan bijak, hiduplah selalu dalam kehidupan yang takut akan Tuhan, hiduplah dalam kehidupan yang senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama.